Dia teman kecilku, masih bersama dengan Ayah Selarasati, dan kini kita sudah memasuki bab ketiga. Selamat pagi, Ma. Sapa Risa di pagi hari itu dan langsung duduk di samping mamanya. Pagi juga anak mama yang cantik. Harry mencium pipi anak semata wayangnya itu. Kegiatan sehari-hari mereka di pagi hari adalah seperti ini, melakukan sarapan bersama dan membicarakan kegiatan yang akan mereka lakukan hari ini. Kamu jangan main kemana-mana ya, Riz. Mulai malam ini Mama repot di hotel. Kemungkinan besar akan menginap beberapa hari di hotel. Ucap Herni untuk mengawali pembahasan pagi itu. Risa tidak kaget mendengar hal itu. Dari kecil, Risa sudah merasakan itu di rumah bersama asisten rumah tangga. Jadi, Risa tidak ambil pusing. Risa juga menjelaskan kepada Herni tentang kegiatannya di kampus, mulai dari tugas yang menggunung sampai jadwal mata kuliah yang panjang sampai sore hari. Ya sudah, Mama berangkat dulu, soalnya jam morning briefing dimajukan. Iya, Risa juga mau berangkat kok, Ma. Herni dan Risa keluar rumah bersamaan. Semenjak Risa masuk kuliah, Herni memberikan fasilitas mobil yang tidak begitu mewah untuk anak semata wayangnya ini. Yang penting ada kendaraan untuk Risa kemana-mana. Oh ya, Ma. Risa terdiam di depan mobilnya. Kenapa sayang? Mama ingat Arjuna nggak? Anaknya Siska kan? Ya ingatlah, kenapa? Jawab Herni sambil menyalakan mesin mobilnya. Mama tahu sekarang mereka di mana. Risa mulai ingin tahu tentang teman kecilnya itu. Ya mana Mama tahu lah Risa, hidup Mama aja kebanyakan di hotel. Mana sempat Mama tahu perkembangan keluarga mereka? Jawab Herni yang sedikit dengan nada tinggi. Risa kira Mama tahu, kan Mama sempat dekat dengan Tante Siska. Sama sekali Mama nggak pernah tahu, Riz. Semenjak pindah rumah, mereka seakan menutup diri. Kenapa sih tiba-tiba banget tanyain tetangga depan? Nggak apa-apa sih, Ma. Kapan hari bulan tanya tentang rumah Arjuna itu, sambil mengarahkan pandangannya ke rumah itu. Oh, yaudah deh, Mama buru-buru ini. Harry masuk ke dalam mobil dan meninggalkan garasi rumahnya. Risa yang masih di depan mobilnya itu memikirkan kejadian 2 hari yang lalu saat melihat Arjuna di pesta ulang tahun Novilda. Itu sangat jelas wajah Arjuna yang masih sama dengan ingatannya saat Arjuna masih kecil. Bedanya, ia makin terlihat tampan. Risa mematahkan lamunannya dengan langsung bergegas berangkat ke kampus. Hoi, pagi Marta sayang. Abizat menghampiri Marta yang sedang fokus dengan tugas yang belum selesai. Abi, lo kalau gak ngagetin gue gak bisa apa? Ucap Marta dengan kesal. Uluh, malah nih cewek gue. Lagian kamu ngapain sih? Pagi-pagi udah serius gitu mukanya. Tugas gue banyak, Risa belum datang juga. Ada beberapa tugas yang belum gue kerjakan, dan materinya ada sama Risa. Jawab Marta yang makin kesal karena menunggu Risa yang tidak kunjung datang. Marta dan Risa berteman saat mereka melaksanakan masa orientasi di kampus itu. Dan Abizar, atau biasa dipanggil Abi, dia adalah kekasih Marta. Abizar tidak satu prodi dengan kekasihnya, dan fakultas Abizar juga tidak terlalu jauh dengan fakultas Marta. Ya, begitulah Abizar yang memilih untuk melakukan cinta lokasi dengan mahasiswa fakultas seberang. Hari itu kelas akan diadakan sampai sore, dan tugas yang tidak sedikit membuat Marta dan Risa membagi tugasnya supaya bisa meringankan beban mereka. Ya, selama dosen gak ngerti, mereka selalu kerja sama. Bi, udah jam berapa ini? Kamu gak kelas? Tanya Marta. Bentar lagi, masih nungguin cutting gue. Mau nemenin ke ruang dekan. Hah? Emang cutting lo mau ngapain? Gak tahu, katanya dia mau cuti. Jelas Abi. Abi dan Marta masih duduk di gazebo depan parkiran motor sambil menunggu Risa.
Di situasi seperti ini, Abi dan Marta punya kesempatan untuk berduaan. Ya, walaupun pembahasan mereka tidak jauh dari kegiatan kuliah mereka. Suatu hari Marta bercerita kepada Abizar tentang siapa keluarga Marta. Dan yang membuat Marta tidak disangka, orang tua mereka adalah partner bisnis yang selama ini sudah mendorong usaha keluarga Marta di bidang mebel. Ya, sejauh ini gue belum ada cerita sih sama nyokap masalah hubungan kita, ucap Marta. Abizar terdiam sejenak, sedang mengingat suatu hal yang pernah ia dengar dan ketahui ini semua. Tapi ya Mar, kayaknya gue pernah denger kalau bokap nyokap gue mau ngajak keluarga lo makan malam dan bokap gue bakal jodohin gue sama anak partner bisnisnya, gitu. Masa? Ya udah, buat kejutan aja ke mereka kalau kita udah jadian duluan. Marta menyenggol badan Abizar seakan mengiyakan pernyataan itu benar. Lalu Abizar hanya tersipu malu. Abi, suara lantang itu terdengar jelas dan dekat oleh Abi. Oh, Bang Juna udah datang. Mau langsung aja, Bang. Arjuna yang sudah tiba di samping Abizar membuat Abi dan Marta sedikit terkejut. Gue ganggu nggak nih? Kayaknya lagi apel pagi. Canda Arjuna dengan wajah yang datar. Apaan sih, Bang? Ya sambil nunggu abang sapa dia bentar kan bisa? Jawab Abi yang makin tersipu malu. Arjuna melirik ke arah Marta sambil menganggukkan kepalanya dan memberikan senyuman kecil kepada Marta seakan menyapa Marta. Dengan nafas terengah-engah, Risa berjalan menuju tempat di mana Marta berada, sambil membawa beberapa tumpukan buku dan kertas tugas yang akan diberikan kepada Marta. Tapi langkahnya seketika terhenti saat melihat Arjuna yang berada di dekat Marta. Ini sudah kali kedua Risa melihat Arjuna berada di lingkungannya. Arjuna kuliah di sini, bukannya dia kerja, ungkap Risa dalam hatinya. Ingin rasanya Risa menyapa Arjuna, berkata di hadapannya kalau selama ini ia sudah berusaha mencarinya, berusaha menyimpan perasaan rindu pada teman sekaligus kakak baginya. Mungkin Juna sulit untuk mengenal Risa yang sekarang bentuk tubuh dan wajah Risa sudah sedikit berubah. Dulu Risa terlihat begitu gendut dan tembam, seperti adonan kue. Sekarang Risa malah terlihat lebih anggun. Risa tidak ingin membuat dirinya makin terpacu untuk meronta di hadapan Arjuna dan berusaha mengingatkan ke Juna kalau ini gue Jun, gue teman kecil loh. Risa berlari ke arah kelasnya tanpa memberitahu Marta. Dan sayangnya Marta mengetahui itu. Marta juga bingung kenapa Risa malah lari dan tidak menghampiri Marta. Riz, lah kok lari? Bi, gue ke kelas dulu ya, Risa udah datang. Marta beranjak dari tempat duduknya dan langsung menyusul Risa ke kelas. Kalau sudah selesai, kabari ya sayang. Abi melambaikan tangan kepada Marta, tapi tidak dihiraukan oleh Marta. Risa siapa, Bi? Tanya Arjuna. Itu temannya pacar gue, Bang. Anak fakultas hukum. Iya, Bang. Arjuna terdiam sejenak, seakan sedang mengingat seorang dengan nama Risa. Juna langsung terpikirkan tentang teman kecilnya itu. Arjuna dan Abizar meninggalkan tempat itu juga dan langsung menuju ruang dekan. Selamat siang, Bu Novilda, sapa karyawan kantor Superfood. Siang ini Novilda menggantikan posisi Arjuna sebentar untuk briefing para karyawannya. Bisa dibilang Novilda lebih ramah kepada karyawan kantor Superfood ketimbang Arjuna yang seperti itu bentukannya. Selamat siang semuanya, saya tidak akan lama berbicara di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang sudah di-list sama bos tampan kalian, yang sekarang masih ngurus cutinya di kampus, kata Novilda kepada karyawan kantor di ruang meeting. Hubungan Novilda dan Arjuna makin tidak jelas dan akan berujung ke sebuah titik yang pada masanya. Tapi untuk sekarang, Arjuna masih membutuhkan bantuan Novilda. Mau makan siang bareng gak, Bi?
Tanya Arjuna yang masih berjalan di koridor ruangan dekan. Enggak bang, gue mau ke kantin aja sama Marta. Lo mau gabung? Boleh emang, tanya Juna sambil melihat ke arah arlojinya. Ayolah bang, kayak sama siapa aja. Abizar menepuk pundak Arjuna. Suara air yang sedang lewat di tenggorokan Risa terdengar kencang oleh Marta. Santai aja dong kalau minum. Gue stres banget, gila. Risa meneguk segelas air es di kantin. Siang menjelang sore ini, Risa dan Marta memutuskan untuk makan siang yang telat itu di kantin fakultas. Sebenarnya, Risa wanita sederhana yang tidak ingin menghabiskan uang jajannya untuk makan dan membeli hal yang tidak penting. Ia lebih memilih menghemat untuk keperluan kuliah. Herni sering mengatakan kepada Risa, jangan terlalu hemat. Tetapi Risa tetap saja menyisihkan uang jajannya untuk keperluan tugas dan lain-lain. Beruntung juga Risa bertemu dengan Marta yang memiliki pemikiran yang sama. Jadi mereka tidak usah repot dan heboh untuk memikirkan barang mahal. Makanan yang dipesan Risa sudah datang. Dengan lahap Risa menyantap makan siangnya itu. Dan sesekali ia meneguk minuman esnya. Riz, gue ngajak Abi ke sini ya. Marta memulai pembicaraan di sela makannya. Lo kayak sama siapa aja, Mar. Ajak aja ke sini. Risa memberi izin kepada Marta sambil menghabiskan makan siangnya yang nikmat itu. Beginilah Risa yang selalu memuaskan dirinya sesudah mata kuliah yang sangat rumit beserta tugasnya. Risa bisa juga dibilang wanita yang suka makan, dan kalau sekarang ia selalu mengimbanginya dengan olahraga. Jadi tidak usah kaget dengan bentuk tubuh Risa semasa ia kecil. Sayang, Abi datang dari arah belakang dan selalu mengagetkan Marta. Bi, lo kalau nggak ngagetin nggak bisa apa? Jawab Marta sebal. Abi mengambil posisi duduk di depan Marta dan Arjuna diberi isyarat dari Abi untuk duduk di hadapan Risa. Riz, lo habis fitness? Makannya lahap banget, ucap Abi. Maaf Bi, gue stres berat sama mata kuliah hari ini. Jawab Risa yang masih lahap menyantap makan siangnya itu tanpa melihat sekitar. Oh ya Riz, kenalan dulu dong sama kating gue yang paling cakep ini. Abi mengisyaratkan kepada Arjuna untuk memulai perkenalan. Dengan sikap cool dan datarnya Arjuna, langsung mengulurkan tangan yang tandanya sudah siap untuk berkenalan. Nah, kating Abi. Lah, pakai acara kesedak pula. Minum dulu Riz. Marta menyodorkan minuman kepada Risa. Baru diajak kenalan, Riz, udah grogi gitu, sahut Abi. Suara air yang lewat di tenggorokan Risa kini didengar oleh banyak orang yang ada di sekitarnya. Risa begitu terkejut mendengar suara lantang Arjuna yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam hati Risa berkata, Arjuna juga sedikit berubah. Clarissa, panggil saja Risa. Setelah meneguk minuman, Risa berjabatan tangan dengan Arjuna. Nama Clarissa nampaknya makin tidak asing buat Arjuna. Seketika ia ingat dengan teman kecilnya dulu. Gimana? Udah beres izin cutinya? Tanya Marta supaya ada pembicaraan. Sudah, tinggal besok aja nunggu konfirmasi dari administrasi, jawab Juna. Terus gimana yang? Tadi tugas kamu udah selesai semua? Gantian Abi yang bertanya kepada kekasihnya. Suasana saat itu berubah menjadi hening dan fokus bagi Risa dan Juna. Entah mulai dari mana mereka memulai untuk saling bertatapan mata. Mereka saling berpandang seolah dalam hati mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa secepat ini. Terutama Risa. Rasa yang tidak sabar membuat Risa ingin mengatakan kalau ia sangat rindu dengan teman kecilnya ini.
Ya elah bang, lu tuh baru kenalan, udah curi-curi pandang aja. Abi memecahkan pandangan Arjuna dan Risa. Ah, maaf banget, gue duluan ya, soalnya nyokap gue butuh bantuan gue. Risa yang berubah menjadi salah tingkah dan mereka saling membubarkan pandangannya. Lah, Riz, katanya nyokap lo gak di rumah. Gue baru inget tadi waktu di kelas nyokap gue SMS dan gue harus pulang cepat. Risa tidak ingin membuat dirinya makin meronta dan cepat mengatakan kepada Arjuna kalau dia adalah orang yang selalu ia cari, yang selalu ia tunggu. Risa meninggalkan kantin fakultas dan ekspresi muka Arjuna terlihat seperti kecewa sekali. Begitu juga dengan Risa yang terus berekspresi kesal, kecewa saat jalan menuju parkiran mobil. To be continue. Tungguin aja bab selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe.